Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada di kediamannya Agus Maulana Muhammad Al-Hasani. Kita sedikit minta arahan, minta nasihat, minta pembelajaran kepada beliau mengenai bagaimana tanggapan sejatinya haknya seorang anak terhadap orang tua, haknya orang tua terhadap anak, haknya murid terhadap guru. Karena terkadang begini Gus, di beberapa masyarakat itu kadang mereka itu lebih mempercayai ustadz yang mereka kadang baru kenal di medsos. Mereka baru kenal di medsos dan nasihatnya itu kadang mereka benar jadikan pegangan buat mereka. Andaikan itu baik sih nggak jadi masalah. Terkadang ada sebagian yang di ustadz-ustadz di medsos itu sebagian mereka itu tanpa ada background gimana ya, nggak pernah pesantren dan belajarnya pun kadang autodidak. Nah ini padahal kadang di dalam kitab-kitab yang pernah kita pelajari di dalam pesantren itu di wasaya lil abna itu ada hak murid terhadap guru, yang mana apabila kamu ingin memberikan nasihat menerima nasihat dari seseorang fa'ana, maka guru lah yang lebih berhak daripada memberikan nasihat kepadamu. Nah dalam hal ini saya mau minta arahan dan nasihat dari Gus Hasan, bagaimana Gus Hasan menanggapi hal ini, dalam menyikapi hal ini juga karena sekarang ini banyak anak-anak milenial yang aktifnya hanya di medsos dan kadang mengikuti ngaji di medsos tanpa mengetahui daripada sisi guru tersebut. Gus, bagaimana mungkin tanggapan Gus Hasan? Terima kasih. Sambil santai aja Gus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menanggapi permasalahan di akhir zaman ini, di mana anak-anak muda, kaum santri, kaum pelajar itu memang kita melihat yang sangat jauh berkurang dibandingkan zaman dahulu itu adalah masalah adab. Bagaimana adab kita terhadap orang tua, adab kita terhadap guru kita, baik itu guru yang mengajari kita mulai dari alif-alifan sampai dia bisa baca Quran, guru yang mengajari dia tata cara ibadah mulai dari bab ubudiyah seperti bab air, bab wudu dan lain sebagainya sampai sholat. Nah, kadang-kadang ketika orang itu sudah beranjak dewasa, kemudian dia sudah bisa bergaul dengan banyak orang, lalu dia bertemu dengan orang lain yang mungkin dia mendapatkan ilmu yang selama ini belum pernah dia dapatkan dari guru-guru sebelumnya. Kemudian timbul rasa kagum, rasa terpesona, tertarik segala macam gitu kan. Sehingga akhirnya dia meremehkan guru-guru yang terdahulunya, yang pernah ngajarin dia alif-alifan sampai dia bisa baca Quran, yang ngajarin dia wudu sampai dia bisa sholat dengan sempurna gitu kan. Nah itu problematika yang terjadi di zaman sekarang gitu loh. Padahal kalau memang dia betul-betul seorang santri, tentunya santri itu kan pasti dia sudah melewati berbagai macam disiplin ilmu. Kalau kita lihat pertanyaan tadi itu kan ada beberapa orang itu yang lebih mendengarkan nasihat orang yang baru dia kenal dibandingkan dengan guru yang mengajari dia dari mulai nol gitu loh. Nah ini kita bisa ambil kesimpulan begini, berarti anak ini tidak memiliki ilmu, anak ini belum sempurna keilmuannya. Karena sempurnanya ilmu itu ketika ilmu itu bisa mendarah daging dalam dirinya dan bisa menjadi karakter, watak, keseharian kehidupannya. Saya ambil contoh di dalam kitab
Imriti itu ada nazam, wa man lam ya'taqid lam yantafi. Nah, barang siapa yang tidak meyakini gurunya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kemanfaatan dari ilmu gurunya. Gitu loh. Nah, di sini sudah jelas. Kalau seumpamanya gurunya menasihati dia, tidak begitu dia dengarkan atau bahkan dia sepelekan, sementara dia baru kenal dengan orang lain, kemudian dia membandingkan nasihat gurunya dengan nasihat orang lain itu, dan lebih condong kepada nasihat orang lain yang baru dia kenal. Nah, ini berarti kan lam ya'taqid itu. Tidak yakin dengan gurunya gitu. Artinya dia menyepelekan seorang guru gitu kan. Ya. Menyepelekan seorang guru ini berbahaya gitu loh. Kenapa? Karena gini, ridallah fi ridha walidain. Ridhonya Allah itu berada pada keridhaan kedua orang tua. Memang sebagian besar ulama itu menyatakan bahwa yang dimaksud dengan walidain dalam hadis itu adalah kedua orang tua yang melahirkan kita, yaitu ibu dan bapak. Tapi dalam hal ini saya punya pandangan lain gitu loh. Karena isim tasniah itu ya Gus. Ya, saya punya pandangan lain. Karena walidain di situ kan dua, gitu loh. Dua ini tidak harus perempuan satunya kan, bisa laki-laki juga kan, atau bisa laki-laki perempuan gitu kan, gitu. Nah, pandangan saya yang lain tuh begini, ridallah fi ridha walidain di situ, ini bukan saya istilahnya menolak ijma'ul ulama dalam memaknai ini hadis bahwa ini adalah tujuannya kepada kedua orang tua. Tapi enggak, ini hanya pemikiran saya pribadi, pandangan saya pribadi berdasarkan hadis Nabi yang ada dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ya kan? Man 'allamaka harfan wahidan mimma tahtaju fi amri dinika fahuwa abuka fid din. Barang siapa orang yang pernah mengajarkan kamu walaupun satu huruf tentang urusan agama yang memang kamu butuhkan, maka fahuwa abuka fid din, maka dia adalah bapak kamu dalam urusan agama. Nah, dalam hari ini bisa diartikan bahwa orang tua itu dibagi menjadi dua, yaitu orang tua yang melahirkan kita dan orang tua yang mengajarkan kita, memperkenalkan kita kepada Allah. Nah, kalau berangkat dari hadis tadi, ridallah fi ridha walidain, ridhonya Allah itu berada pada keridhaan kedua orang tua, dan murkanya Allah, wa syukhtullahi fi syukhti walidain, dan murkanya Allah itu berada pada murkanya kedua orang tua. Nah, sekarang kalau kita mendurhakai orang tua saja atau menyepelekan orang tua kita saja, itu sudah mendatangkan murkanya Allah. Nah, sementara di dalam penjelasan hadis tadi itu, man 'allamaka harfan wahidan ila akhirih fahuwa abuka fid din tadi itu, berarti kan sama, guru itu juga orang tua. Menyepelekan guru itu berarti juga mendatangkan murkanya Allah, kan begitu loh. Nah, itu yang tidak difahami gitu loh. Nah, tapi di dalam kitab Muntakhabat itu ada makalah tuh seperti ini. Min alamatil insan kurhu kulli ma la ya'rifuh. Nah, tabiat dasar manusia itu tidak menyukai sesuatu yang belum dia fahami atau yang tidak dia kenali gitu loh. Berarti kalau dia tidak menaati orang tuanya, tidak mentaati gurunya, dalam tanda kutip ya, yang tidak mendatangkan kemudaratan terhadap agama atau tidak berseberangan dengan aturan syariat gitu. Karena apa? Karena la ta'ata li makhluqin li ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah gitu loh. Selama perintahnya orang tua, nasihatnya orang tua dan guru itu tidak bertentangan dengan syariat, maka kita wajib mentaatinya, wajib mendengarkannya, wajib menjalankannya. Tentunya semampu kita gitu loh. Berarti kalau dia tidak mau menerima nasihat orang tuanya, gurunya, atau menyepelekan, berarti dia tidak mengenal hak daripada seorang guru dan orang tua terhadap dirinya gitu loh. Gitu. Apalagi dia sampai mendengarkan orang lain gitu loh. Orang lain yang mungkin bukan gurunya gitu loh. Tapi kalau baik bisa boleh diambil kan Gus. Tapi selama itu kadang ya mungkin baik menurut dirinya gitu Gus, kadang apakah kita berhak untuk mengambil? Karena kan ada. Sekarang gini, perkara baik itu kan gini ya. Apapun yang terbaik harus kita ambil, gitu kan.
Apapun yang terbaik itu kita ambil. Nah, ini saya ada nih di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Ya, Syekh Asy'ari nih. Itu ya karya daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu loh. Itu ada di situ beliau nukil dawuhnya Kiai Waqi gitu loh. Kiai Waqi itu mengatakan begini, la yakunur rajulu aliman hatta yasma'u mimman huwa asannu minhu wa mimman huwa mithlahu wa mimman huwa dunahu. Artinya apa? Orang itu bisa dikatakan alim ya selama dia mau mendengarkan orang yang lebih alim dari dirinya. Artinya guru kan. Orang tua juga bisa masuk karena orang tua lebih alim dalam hal pengalaman karena dia lebih dulu hidup daripada dirinya kan. Gitu. Lebih banyak makan asam. Nah, lebih banyak makan asam garam gitu loh kan. Karena alim ini tidak harus kepada urusan agama, tapi alim dalam kemaslahatan dunia seperti orang tua punya pengalaman lebih karena dia hidup lebih dulu, tentu dia lebih tahu bagaimana caranya menghadapi kehidupan, itu juga bisa dikatakan alim gitu. Nah, jadi kalau dia itu bisa mendengarkan, mau mendengarkan orang yang lebih alim daripada dia, mimman huwa asannu minhu, ya kan? Wa mimman huwa mithlahu, dan dia mendengarkan nasihat orang yang sepadan dengan dia. Misalkan santri mendengarkan santri yang lain. Atau santri mendengarkan gurunya. Kalau tadi itu mimman asannu minhu. Atau mimman huwa dunahu. Atau orang yang dia pandang lebih rendah dari dirinya. Gitu loh. Nah itu tadi kan berhubungan sama tadi kan. Kita mau ngambil dari siapapun, yang penting itu baik silakan. Dan orang alim itu, kata Kiai Waqi, itu bisa dikatakan alim selama dia mau mendengarkan orang yang lebih alim daripada dirinya. Dalam hal ini kita bisa artikan orang tua dan guru, orang yang sepadan dengan dirinya, dalam hal ini mungkin sahabatnya atau temannya yang sebaya dengan dia, wa mimman huwa dunahu, dan orang yang mungkin di bawahnya dia gitu loh. Baik dalam sisi ekonominya, keilmuannya, atau status sosialnya, atau apa saja gitu. Yang mimman dunahu tadi berarti masuknya gini Gus, kayak ada, saya pernah ingat makolahnya Sayyidina Ali kalau nggak salah yang ambillah apa suatu perkataan itu jangan lihat orangnya itu, tapi ambil perkataannya kalau nggak salah. Iya, undur makila wala tandur mangkola. Lihat apa yang dibicarakan, wala tandur mangkola, jangan melihat siapa yang berbicara gitu loh. Nah, seperti begini, kalau kita melihat seperti telur ayam ya. Kalau kita melihat telur ayam itu keluarnya dari pantat ayam, maka kita tidak akan makan itu telur. Karena pikiran kita, loh pantat ayam itu biasanya keluarnya adalah kotorannya. Berarti telur ini adalah bagian dari kotorannya. Oh tidak. Tapi kenapa kita makan telur itu walaupun keluar dari tempat yang sama seperti keluarnya kotoran? Karena kita tahu kotoran dengan telur itu berbeda walaupun keluar dari jalan yang sama gitu loh. Nah itu filosofi yang dijelaskan oleh para ulama kita daripada makalah tadi, undur makila wala tandur mangqala. Lihat apa yang dibicarakan, jangan melihat apa yang siapa yang berbicara gitu loh. Jadi walaupun yang berbicara itu mungkin orang yang jauh pengetahuan ilmunya dibanding kita, asal itu baik dan itu mendatangkan kemaslahatan, ya wajib kita terima gitu loh. Bukan hanya harus, tapi wajib kita terima gitu. Kayak gitu. Terus yang masalah hakul walad alal walid itu, anak terhadap bapaknya itu kan ya harusnya mereka itu umumnya ya satu taat kepada orang tuanya. Kadang kan banyak yang beberapa mungkin ya hakul walad alal walid, dan yang kedua ini hakul walid alal walad. Seberapa tanggung jawab orang tua itu dalam mendidik anak, contoh mungkin dalam nafkahnya atau yang gimana gitu yang baik kira-kira. Ya kan gini, kalau dalam hadis itu kan gini, hakul walad alal walid, ya kan, haknya anak terhadap orang tua, artinya kewajiban orang tua terhadap anaknya, ayyuhassina ismahu, memberikan nama baik kepada anaknya, wa adabahu, dan memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Fa in balagha, kalau anak itu sudah baligh, falyuzawwijhu, maka segera nikahkan. Fa in balagha lam yuzawwijhu, kalau sudah baligh tidak segera dinikahkan,
fa asabahu itsman, kemudian anak itu melakukan sebuah dosa, fa innama itsmuhu ala abihi, maka dosanya pun akan ditransfer kepada orang tuanya. Gitu loh. Nah, artinya apa? Ketika orang itu dikaruniai anak oleh Allah melalui rahim istrinya, maka hal yang pertama dia harus memberikan nama baik. Nama baik itu boleh diartikan kita memberikan nama-nama orang-orang soleh, para nabi, para rasul, para sahabat, atau para wali-walinya Allah dan ulama-ulama yang tentunya salafus soleh gitu kan ya. Dengan tujuan apa? Mudah-mudahan dengan nama orang-orang besar yang kita sematkan kepada anak kita, maka anak kita akan mendapatkan keberkahannya, sehingga sedikit banyak karakter watak dan sifatnya akan tertular dari orang yang memiliki nama yang kita sematkan kepada anak kita gitu kan. Atau memberikan nama baik itu bagaimana? Ya sama seperti kita, bagaimana caranya anak ini memiliki nama yang dihargai oleh orang. Namanya dia itu ketika disebutkan oleh orang lain, orang itu akan menjadi kagum terhadap dirinya. Nah, ini berhubungan dengan pendidikan. Jadi kalau orang tua itu memberikan pendidikan yang baik kepada anak, memberikan suri tauladan yang baik kepada anak, sehingga anak itu tumbuh membawa karakter yang baik, sifat yang baik, dan akhirnya dia bisa dikategorikan sebagai anak yang soleh, itu namanya mengharumkan namanya gitu loh. Nah, itu. Dan pendidikan itu lah, kalau seumpamanya orang tuanya tidak mampu mendidik dia, Gus, karena faktor keilmuannya yang kurang. Loh, mendidik itu bukan harus keluar dari lisan dan pikirannya, tapi termasuk ketika dia menitipkan kepada seorang ulama atau menitipkan anaknya di pondok pesantren untuk dididik kepribadiannya, wataknya, mentalnya, dan keilmuannya di pondok pesantren itu juga termasuk memberikan pendidikan yang baik gitu loh. Karena pendidikan itu tidak harus kita yang ngajar, kita memfasilitasi, kita menyiapkan sarana untuk pendidikan dia, itu sama halnya dengan kita mendidik dia gitu loh, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan orang tua itu bisa menjalankan 3 kewajiban itu, maka sudah lepaslah kewajiban dia sebagai orang tua, atau sudah sempurnalah amanah yang Allah berikan kepada dirinya. Tapi kalau 3-tiganya itu belum, maka tetap orang tua itu akan dihisab kelak gitu loh. Gitu. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi.